Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang pengertian, fungsi, manfaat media pembelajaran di kelas dan pengertian, fungsi, dan manfaat sumber belajar di sekolah dan madrasah. Nah, di sini saya akan memenuhi tugas dari Bapak Dr. Muhammad Isnaini SAG MPD dengan mata kuliah Perkembangan Media dan Sumber Belajar. Perkenalkan, nama saya Cahya Luza, NIM 2305107377, kelas 2302K, Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang. Nah, di sini kita akan membahas tentang pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala bentuk alat atau bahan yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi dari sumber yaitu guru dan ke penerima yaitu siswa secara terencana, sehingga terciptalah lingkungan belajar yang kondusif dan proses belajar terjadi secara efektif dan efisien. Nah, bentuk media atau jenis media yaitu media teks yang berupa buku, gambar kerja atau poster, dan media visual yaitu gambar, grafik atau diagram, media audiovisual yaitu video, film atau video animasi. Nah, selanjutnya yaitu fungsi media pembelajaran di kelas, yaitu memfasilitas proses belajar mengajar. Media pembelajaran berfungsi sebagai alat bantu bagi guru untuk menyampaikan materi pembelajaran dengan lebih efektif dan efisien, menciptakan pengalaman belajar yang lebih interaktif dan menyenangkan, membantu siswa lebih fokus dan termotivasi, mengatasi keterbatasan ruang dan waktu dalam pembelajaran. Sebagai alat bantu guru, yaitu memudahkan guru dalam menyampaikan materi yang kompleks, menarik perhatian siswa dan menjaga fokus mereka, menciptakan suasana belajar yang lebih dinamis. Next, selanjutnya yaitu manfaat media pembelajaran di kelas. Yang pertama yaitu meningkatkan pemahaman siswa, membantu memvisualisasikan konsep abstrak menjadi konkret, meningkatkan daya ingat siswa melalui penyampaian informasi yang lebih menarik. Kedua yaitu meningkatkan partisipasi aktif, mendorong siswa untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran, menciptakan lingkungan belajar yang lebih dinamis dan interaktif. Tiga yaitu mengembangkan keterampilan siswa, meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif, mengembangkan keterampilan sosial dan kolaborasi melalui pembelajaran interaktif, meningkatkan keterampilan komunikasi dan TIK mereka yaitu teknologi ilmu komputer mereka. Selanjutnya yaitu mempertimbangkan dalam memilih media pembelajaran. Yang pertama yaitu relevansi. Media harus sesuai dengan tujuan pembelajaran dan materi pembelajaran. Yang kedua, karakteristik siswa. Media harus sesuai dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan siswa. Ketiga yaitu ketersediaan sumber daya. Memastikan media mudah diakses dan digunakan untuk siswa. Keempat, aksesibilitas, yaitu memastikan semua siswa termasuk yang membutuhkan khusus dapat mengakses media tersebut. Yang terakhir yaitu evaluasi efektivitas. Mengevaluasi untuk memastikan media yang digunakan efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran. Nah, selanjutnya yaitu pembahasan tentang sumber belajar. Pengertian sumber belajar. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk memfasilitas proses belajar, baik secara terencana maupun tidak terencana. Sumber belajar mencakup semua sumber, baik berupa data, orang, atau benda yang dapat memberikan kemudahan bagi peserta didik dalam belajar. Nah, komponen sumber belajar yaitu dari orang, yaitu guru, instruktur, atau ahlinya. Bahan yaitu buku, modul, materi ajar, lingkungan seperti ruang kelas, laboratorium, dan alam sekitarnya. Alat yaitu komputer, proyektor, atau alat peragaan. Aktivitas seperti diskusi, eksperimen, atau simulasi. Selanjutnya yaitu fungsi belajar di sekolah dan madrasah, yaitu sebagai penunjang proses belajar. Sumber belajar berperan sebagai alat bantu untuk menciptakan pembelajaran yang efektif, mencakup segala sesuatu yang dapat digunakan untuk memperoleh informasi, pengetahuan, dan keterampilan, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan merangsang rasa tahu mereka.
Nah, jenis-jenis sumber belajar yaitu seperti buku teks, perpustakaan, laboratorium, media pembelajaran, lingkungan di sekitarnya, dan guru itu sendiri. Next, selanjutnya yaitu manfaat sumber belajar di sekolah dan madrasah. Nah, manfaat bagi siswa yang pertama, meningkatkan pemahaman materi pembelajaran. Kedua, meningkatkan motivasi belajar dan mengembangkan keterampilan belajar mandiri. Ketiga, yaitu mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Nah, manfaat sumber belajar di sekolah dan madrasah bagi guru yaitu yang pertama, membantu merencanakan dan melaksanakan pembelajaran yang efektif. Kedua, memperbaharui pengetahuan dan keterampilan. Ketiga, yaitu menciptakan lingkungan belajar yang interaktif dan menyenangkan. Nah, yang terakhir yaitu sebuah kesimpulan. Dengan demikian, media pembelajaran di kelas berperan penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Sumber belajar yang baik adalah kunci untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Pengelolaan yang efektif memastikan siswa dan guru dapat memanfaatkan secara maksimal untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau yang kurang dipahami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, Bobby Valentino.